Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minin wa alhiqna bis-shalihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Dan lagi berkata pula Syekhuna Sayyidi Muhammad As-Samman itu dengan katanya, wa mimma yambaghi lil mutakhalli as-sabat 'inda muraqabati bi ayyakuna syaja'an muqaddiman hadiral qalbi 'inda sama'i zaqatin aw sayhatin aw ma yazharu lahu fi khalwatihi min barqin wa anwarin wa mukashafatin wa asrarin wa hawatifa wa awarifa wa ma'arifa falyahzar minal iltifati wal wuqufi ma'ah fa innahu hijabun fa bisababi zalika yunadi ya asiral mukashafati wal karamati wal khatarati bal yakunu mimman dakhala billah lillahi bil amri la syai'a siwal maqsudil a'zami wa yambaki ay ya'rifa qadra hadhihi ni'mati haitsu qarrabahu wa adnahu wa ja'alahu mimman istafahu wa safa walidukhulil khalwati habahu wa yuksiru minal hamdi wasyukr lahu ta'ala ala ma aulah. Artinya, dan setengah daripada yang seyogyanya bagi masuk ke dalam khalwat itu tetap hati semata-mata kepada Allah Ta'ala pada ketika muraqabahnya. Maksudnya masih kisah orang masuk ke dalam kamar khalwat. Sangat penting bagi orang yang masuk kamar khalwat ataupun orang beruzlah, termasuk kita nang kada beruzlah dan berkhalwat ini, yaitu masuk ke dalam ibadah. Apa yang sangat penting? Tujuan. Orang tujuan masuk beribadah kamar khalwat itu apa? Orang beruzlah
berjauh dari manusia banyak ini tujuannya apa? Itu orang lah kita kada bausulah, kada bakhalwat. Nah sekarang kita memasuki kamar ibadah kita masuk naik ke sajadah kita, tujuannya apa? Nang kita sembahyang deh, kita duduk di sajadah membaca Quran, kita duduk di sajadah berzikir, kita duduk di sajadah bersolawat, bertasbih dan yang lain-lainnya. Tujuannya apa? Nah, itu penting, karena ketika tujuan kita atau niat kita salah, maka sepanjangan salah. Panjangan salah. Apabila tujuan kita, niat kita benar, maka cara yang benar akan dilalui. Nah, disinilah Syekh Muhammad Saman Al-Madani memberikan keterangan. Ketika seseorang masuk ke kamar khalwat atau beribadah itu hanya semata-mata karena Allah, hanya semata-mata mencari ridha Allah, bukan mencari karomat. Orang bakhalwat itu bukan mencari karomat, bukan mencari kesaktian, bukan mencari kasyaf supaya mata batin ini terbuka sehingga melihat yang gaib, bukan mencari keistimewaan yang sehingga hasilnya mungkin bisa terbang sekejap mata, bisa berpindah tempat sekejap mata, bukan. Ini orang khalwat, orang usulah. Kalau kita, karena kita kada khalwat, kada usulah, kita masuk ke sajadah. Niat kita apa? Tujuan kita apa? Sembahyang ini tujuannya apa? Baca Quran ini tujuannya apa? Ba'amaliyah ini tujuannya apa? Ini penting. Apa orang sembahyang ini hendak dapat pahala, tujuannya? Atau orang sembahyang ini hendak masuk surga? Atau orang sembahyang ini karena takutan masuk neraka? Atau dia sembahyang hanya karena Allah, karena ridha Allah, bukan berharap surga atau bukan takutan masuk neraka? Itu terserah Allah. Kayak apa ya? Bila kita sembahyang berharap surga, berharap mendapatkan kenikmatan di akhirat, itu kurang lebih orang bakhalwat hendak berharap karamat. Orang masuk khalwat hendak sakti. Orang masuk khalwat hendak mendapatkan keistimewaan. Cuma itu nang segera di dunia. Intinya karamat, keistimewaan, kenikmatan itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Surga dan kenikmatan itu bukan Allah. Itu surga dan kenikmatan itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Lah,
Ini kisah orang belajar tasawuf nang agak tinggi kayak ini. Orang masuk kamar khalwat itu bukan untuk supaya terhindar daripada segala hal-hal yang menyusahkan dirinya dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Kadang habis apa? Masuk ke kamar khalwat hanya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Tuhan, engkaulah yang kutuju, ridhamu lah yang kucari. Itu aja. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku, bukan manusia, bukan pujian manusia, bukan supaya dihormati manusia, bukan supaya hidup di dunia ini tidak payah, tapi engkaulah yang aku tuju. Waridhaka matlubi, dan ridhamu lah yang aku cari, bukan surga yang aku cari. Yang ku cari itu adalah ridho. Berarti kita pun nangkai itu Tuhan. Begitu kita naik ke sajadah, napa niat kita? Makanya ingatkan, bila perlu dibaca ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Tuhan, ridhamu lah, engkaulah tujuanku, ridhamu lah yang aku cari. Dah. Napa sembahyang? Allah. Cari napa? Ridha Allah. Bisa. Mau diberi Allah Ta'ala pahala surga, kada, terserah Allah. Mau dimasukkan Allah Ta'ala ke neraka, terserah Allah. Mau di dunia ini disambat orang baik, kada jadi masalah. Mau disambat orang kada beribadah, kada kecewa. Kenapa? Kita beribadah bukan mencari pujian orang. Kita beribadah bukan mencari supaya disambat orang baik. Kada. Beribadah hanya nang dituju Allah, nang dicari ridhonya Allah. Nah, bagus toh, bagus toh. Nah, setelah niat mantap masuk, maka ujar Syekh Saman, seyogyanya bagi orang yang masuk ke dalam khalwat itu tetap hati semata-mata kepada Allah. Maka mantapkan hati kita dalam beribadah hanya semata-mata Allah pada ketika muraqabah. Pada ketika muraqabahnya. Ini orang khalwat. Kamar khalwat seorangan. Niat karena Allah. Mantapkan hati dalam muraqabah nang dicari Allah. Nang dituntut keridhaan Allah. Berarti kita masuk ke sajadah, mantapkan tujuan kita adalah Allah, ridha Allah. Setelah itu tetapkan hati kepada Allah dalam muraqabah. Napa arti muraqabah? Sudah rancak dijelaskan.
Muraqabah nyatakan di istilah dalam tasawuf ngarannya muraqabah. Lalu di dalam tasawuf itu muraqabah itu maqam, kedudukan. Nah, apa arti muraqabah? Muraqabah itu secara lapas artinya mengintai. Paham pian mengintai lah. Hah? Paham mengintai? Nah, ulun gambaran muraqabah mengintai itu kayak ini nah. Pian lihati kucing. Saat kucing hendak menangkap tikus, Suah melihatlah, Suahlah, bergeraklah kucing itu, kata, karena ia mengintai, kada singgarakan. Kenapa? Karena ketika ia lengah sedikit, lewat tikus selamat. Itu kucing ngarannya muraqabah, maintai tikus. Konsentrasi dalam pikiran, konsentrasi dalam perasaan, fokus. Kenapa? Apabila sedikit lengah maka hilanglah tikus. Itu contoh muraqabah gitu. Nah, sekarang pengertian muraqabah dalam tasawuf adalah istisy'aruka. Engkau merasakan, berarti merasakan dengan hati, dengan perasaan, sambil pikiran konsentrasi. Apa yang dirasakan? Bi annallaha yaraka, bahwa Allah melihatmu. Bahwa Allah yasma'uka, mendengar suara hatimu dan suara lidahmu. Wa ya'lamuka, dan Allah mengetahui pikiran dan apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Berarti kalau kita sembahyang mantapakan muraqabah, atau kita ba'amalia mantapakan muraqabah, konsentrasi pikiran dan hati, ingatkan Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Perasaan ini fokus, jangan sampai lengah dengan apa yang kita baca, dengan perasaan itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Montong boleh membaca, pikiran konsentrasikan dengan perasaan. Allah mendengar bacaanku, Allah mendengar suara hatiku, Allah melihat gerakku, Allah mengetahui hatiku yang terdalam. Ini mantap kan? Apabila kita lengah, iblis masuk, setan masuk. Sebagaimana ketika kucing lengah sedikit, tikus lewat. Nah, disinilah kita belajar mengkonsentrasikan pikiran, hati, dan segenap perasaan. Makanya orang beribadah itu harus fokus. Jangan hendak basa sanga iwang, kada mau. Apalagi kalimatnya berucap
Besalang sembahyang setumat dulu nah kalimatnya aja besalang. Sembahyang tuh izat maknantum faaqimus sholah. Apabila sudah jiwamu tenang, pikiranmu terarah, baru sembahyang. Arahkan bujur-bujur hanyar Allahu Akbar. Japian di manakah sembahyang? Mau di pinggir sungai, kada terganggu lagi. Asal konsentrasi biasa. Orang mau membuka TV, asal kita konsentrasi, kada mengarahkan ke sana, kita kada terganggu. Mau kanakan main apa, kada terganggu. Nang terganggu itu karena kita pikiran ke sana. Karena hati kita umpat memikirkan anak, otomatis jangan bergaya, aku terganggu. Kenapa? Ya karena pikirannya ke sana. Kalau orang sudah terbiasa muraqabah, kada peduli orang mau lalang, mau lalu dan sebagainya, kada peduli. Kenapa? Karena inya sudah munajat asyik lawan Allah dalam posisi dirinya muraqabah. Nah, bila kada sedikit kita lengah, was-was tuh hati tuh. Was-was tuh. Coba aja. Layau tuh hati. Bila sudah layau, ayolah kasih bebulik kasih. Aku sembahyang. Allah melihat, Allah dengar, Allah tahu. Ya pulang. Konsentrasi pulang, belajar. Kawalah langsung sepenuhnya, kada bisa. Kada kawa. Kita pian dalam 2 rakaat sembahyang subuh ada muraqabah walau diakumulasi tuh. Umpama itulah sembahyang subuh itu 10 menit. Lalu kalau dijumlah kita sembahyang itu dijumlah digabungkan jumlahnya kita ingat 5 menit tuh alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Daripada kita nih Allahu Akbar, ini sudah layau sudah layau pikiran bejarang banyu balo ini bata tapas ini dan sudah layau itu bagi orang nang kadada pikiran. Mun sudah orang beisi pikiran berdahulu, ya nang buat tuh Allahu Akbar. Nah, pandang dipikirkan dibawa dalam sembahyang. Umpat ramania dalam sembahyang. Kenapa? Ini bakabun ramania. Data. Makanya ujar Habib Abdullah Al-Haddad, semakin banyak dunia yang kita pikirkan, maka semakin banyak yang mengganggu kehusuan kita. Jadi mun kita nih kada banyak beisi harta, kada banyak beisi gaduhan, alhamdulillah, jangan diulah-ulah aja. Artinya kada banyak nang mengganggu kehusuan kita di dalam sembahyang. Menang kita mau ulah-ulah, nah itu kita mau ulah-ulah. Nah panggil kada degawian nah bebarangai mau ulah napakah. Nah ya, kena terpikirkan dalam sembahyang. Jadi semakin banyak kalimatnya, semakin banyak dunia yang kita pikirkan ke dalam otak dan hati kita, maka semakin banyak yang mengganggu kita khusyuk di dalam sembahyang. Apabila dunia dan segala-galanya kita tinggal sebelum sembahyang,
kita tinggal, insya Allah mudah khusyuk. Mudah khusyuk. Cuma tadi syaratnya muraqabah. Muraqabah dulu. Nah, berikut ujar Sidin, hendaklah ia berhati tiada takut akan sesuatu padahal ia hadir hati kepada Allah. Karena di dalam khalwat mungkin ada rasa takutan, jangan Sidin. Mantapakan hati, waniakan hati, kada usah takutan. Kenapa yuk? Ngaran di dalam kamar khalwat kadep saurangan pulang. Ayo coba biar. Orang kedadaan, kita saurangan dalam karma khalwat, kadep kalau pindah napa-napa. Nah jangan sih, jangan takutan, waniakan hati. Jakanya kita, nenek, jakanya kita aneh. Kisahnya bangun tengah malam, berdiri sembahyang seurangan, jangan takutan, jangan takutan. Nang hujan sin labatan gak ayu, jangan takutan. Nggih. Kenapa yuk? Ulun masih melihat masyarakat kita masih traumatis, masih trauma. Pokoknya bila hujan lebat malam banyak nang caget mata. Kenapa? Takutan, trauma. Kada goreng aja. Kalau pindah, kalau ya kada. Ya trauma ada itu Bang, trauma. Ayo ya, saking traumanya sampai ini kedua nih mau orang hambal. Kenapa ya? Kalau banjir pulang jir, lapah pulang besi simpun. Ayo dulu lewat akan Januari, ayo pulang. Mbak Januari Februari masih era ujar orang bahari kalau mulai di kitab tuh ada di kitab tuh bila bercocok tanam itu bagus bulan Oktober ujungnya akhir. Kenapa? Itu musim hujan mulai September, Oktober, November, Desember. Bila bir itu tuh hujan dong itu tuh. Itu rumusnya. Nah ini kan sampai Januari nih. Lewat Januari, Februari, mau buat rian pulang itu tuh. Trauma, kadusah takutan. Biar hujan lebat, mana dingin banget harinya ya Allah. Bangun seurangan bangun. Guntur patir bunyi ya Allah. Nah, takutan jangan takutan. Kenapa? Ya mantapakan aja hati hadir kepada Allah. Ketika mendengar ia akan suara yang bertampik seperti halilintar, atau suara berteriak yang amat keras, atau melihat barang yang zahir baginya di dalam khalwat daripada cahaya berkilat atau beberapa nur dan mukasyabat dan beberapa rahasia yang ajaib-ajaib dan hawatib, yakni suara yang didengar berkata-kata dengan tiada baginya rupa, dan awarib, yakni beberapa ma'rifat yang beberapa pengetahuan yang didapat dalam khalwat itu. Ini kisah khalwat. Ujar Syekh Saman, jangan takutan. Kenapa?
kaina akan bertemuan, orang khalwat itu kaina akan bertemu dengan suara kayak halilintar. Ya Allah, kadada hujan, kadada apa, suara ini jelas mendengar kayak suara halilintar. Jangan takutan. Mungkin dia akan apa? Dia akan mendengar suara orang yang berteriak keras. Jangan pedulikan. Jangan pedulikan. Mungkin dia akan mendengar atau melihat di dalam khalwatnya itu cahaya bagaikan kilat menyambar, masuk cahaya ke dalam kamar. Jangan takutan, jangan pedulikan. Bahkan setelah itu kaina datang nur ke dalam hati. Loh, cahaya datang ke dalam hati. Hati terasa lapang. Setelah hati merasa lapang, kenapa terbuka kasyaf? Melihat alam. Ya Allah, melihat alam. Alam nang kada pernah dilihatnya, dia melihat. Dibukakan oleh Allah Ta'ala. Jangan pedulikan. Jangan pedulikan. Atau bahkan dia bisa mendapatkan beberapa rahasia yang ganjil. Mungkin dia bisa bertemu dengan orang-orang, datang si fulan, datang si fulan, datang si fulan. Atau ada suara nang memanggil lawan kita, orangnya kada kelihatan, panggilannya itu suara bagus, menasihati, memberikan pengajaran, baik pengajaran ilmu lahiriah ataupun ilmu ma'rifat. Jangan pedulikan. Artinya hendaklah ditakuti daripada berpaling kepada sekalian yang demikian itu. Kalau kita pedulikan, kita ampih ngarnya. Padahal terus rahatan gawe ini macam-macam, datang suara nama memuji, datang kasyaf, melihat ini, melihat itu. Jangan pedulikan, terus jaga ibadah. Kan sakti kada? Sakti kasyaf, dapat ilmu laduni. Jangan pedulikan, karena jangan berhenti serta yang demikian itu. Maka bahwasanya sekalian yang demikian itu hijab. Apabila kita terpengaruh dengan itu, maka ini akan mendinding kita lawan Allah. Kada sampai, kada lulus. Bahasa kita itu ujian. Ujian sakit, ujian nyaman. Tadi ujiannya suara kayak halilintar, suara nang menggelegar yang menakutkan, dan sebagainya. Hilang itu, datang cahaya, datang kasyaf. Jangan pedulikan. Dah, ini kisah orang wali. Kisah kita gambaran sama kita beribadah. Begitu kita beribadah, diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan kita beribadah. Tapi sebelum kita diberi kelebihan itu, kenapa kita diuyuhakan Allah? Timbul garing. Ampih beribadah, jangan. Timbul berpenyakit. Ampih beribadah, jangan. Terusakan aja. Timbul rezeki, usaha bangkrut. Terusakan, jangan ampih. Terus jauh ibadah. Jangan kena berucap,
Karena banyak orang gini berucap, napa yuk aku jer imbah salawas serajin sembahyang ini, aku rezeki susah, awak penggaringan. Bah, iya Pak. Ini kada mengerti proses ngarannya. Makanya belajar. Makanya belajar. Nah kaina sembuh, kaina nyaman, ini nyaman diberi lagi oleh Allah keistimewaan. Jangan pedulikan. Kenapa? Ini hanya cobaan. Ayo pang pian umpama aja, umpama. Setelah alhamdulillah lulus ma'amalakan waqiah. Padahal kan lulus bang, ngisahkan lulus ya nih. Dah lulus, alhamdulillah. Napa yuk? 40 hari sudah waqiah, 3 kali subuh, 3 kali imbah asar, alhamdulillah lulus sudah. Imbah itu menggawi nang imbah asar seminggu, imbah sembahyang asar 14 kali, imbah sembahyang asar 14 kali sampai seminggu. Imbah itu sehari menggawi 125 kali waqiah sehari semalaman. Oh kada sehari semalaman, tapi ini proses seminggu lagi, tapi puasa seminggu lagi, sehari 125 kali waqiah, imbah sembahyang 25 kali waqiah, imbah subuh 25, imbah zuhur 25, imbah asar 25, imbah maghrib 25, imbah isya 25, berarti 125 kali sehari. Kira kau bercari dulu? Kau bercari, mau pensiun juga sudah ada aja nama ongkosnya pama. Atau memang teberawang kada bercari juga, kada ada jualan. Dah alhamdulillah sehari 2 hari itu berhitung toh. Biasanya mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Bukan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Supaya berarti Jumat lah mulainya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 7 hari kalau malam Jumat penutup. Nah ini nang sampai lulus malam Jumat penutup apa? Waqiah 125 kali semalaman. Habis itu selawat 1000 kali. Batasannya sampai azan subuh. Terserah. Terserah. Lulus sudah, alhamdulillah. Mbak itu bangkrut. Mbak itu bangkrut penjualan. Mau kada kamu lapor kerja, padahal lulus sudah. Kada kayak itu. Seberatan ada prosesnya. Orang batu pengaruhnya menaradak dulu. Imbah menaradak menanjang, imbah menanjang merumput. Ya kada? Ya kalau? Imbah merumput mengatam, imbah mengatam meirik, meirik menggumba, menggumba mengurai. Ya kalau mengurai, imbah itu pabrik, beri pabrik hanyar kawa dimasaki, hanyar dimakan. Proses. Mau langsung jadi baras lah. Berada orang sugih aja langsung jadi baras, nyenukar. Proses kalau proses.
Ayo julapa dulu. Ini bangkur dulu. Jakina ada tuh. Nah setelah itu jangan ampe nang balum kah terus akan bebulik pulang sekali aja bebulikannya biar mbah maghrib sekali atau mbah asar sekali mbah subuh sekali cuma lulus nang tadi dulu gama japian. Tuh. Ini mulai awak garing apa imbahnya sigar apa rezeki melimpah sekalinya. Jangan pedulikan juga aku kadang cari jangan lupa diri dengan banyaknya harta ini karena inya manusia kadang-kadang diberi harta ini nang kadang-kadang kada lulus. Kalau waktu kada baharta asalnya bagus-bagus saja, setelah baharta inya kada lulus, sombong, angkuh dan sebagainya lah. Gitu. Coba lihat manusia nang asalnya sakit banget, Mbah Sugih lupa siapa Qarun, Haman. Itu nang asalnya sakit hidup melimpah ruah harta sekalinya lupa diri. Kada tujuan kita adalah Allah, ridha Allah, bukan harta nang melimpah ini. Harta melimpah ini hanya wasilah. Arti wasilah itu hanya bahasa orang sekarang perantara alat untuk kemudahan beribadah, alat untuk ke akhirat. Karena Pak, karena dengan harta melimpah ini kita kawa membantu keluarga, kita kawa membantu orang lain, kita kawa membantu agama dan sebagainya. Nah berarti bujur kita ini lurus. Itu kalau kisah amaliyah. Nah kalau kita sembahyang, baca Quran amaliyah, nang hasilkah, nang garingkah, nang diberi Tuhan keistimewaankah, jangan peduli, jangan dipedulikan. Jangan kena imbah alhamdulillah nih, imbah diberi Allah Ta'ala, mbah rajin baca sholawat, diberi Tuhan umpama diberi Tuhan keistimewaan apa ya, bisa melihat nang goib. Nampakah ajar ini mbanu melihat nang gaib, mbanu melihat nang gaib, imbah mengamalkan ini aja. Oh itu biasa pian, jangan tertipu. Dikira pian bagus lih melihat nang gaib tuh. Ini ulun jelasakan supaya pian berisi anak kah, keluarga kah, apakah hati-hati. Napa? Orang nang bisa melihat gaib itu, umpama pian berisi cucu atau anak melihat hantu. Ini jer melihat tarusnya kemana aja bisa melihat kelebihan bagus nih. Ada menyobalah ke rumah nih tuh nih ada hantu di situ, ada ini dan itu. Kemana aja tahu pada dan itu bujur. Yalah, hebatlah kada pian. Malah hati-hati. Nang perlu pian tanyakan, ini sualah melihat nang baik. Ada orang pian datang ke rumah bisa itu, bisalah melihat nang baik. Kedesuah kok orang melihat hantu tuh bang di mana aja hantu andaknya melihat. Berarti nang dilihatnya ini adalah keburukan. Ya kan? Inya kada melihat kebaikan. Kalau hanya nang dilihatnya keburukan, berarti nang dilihatnya cuma alam hantu. Ini bahaya. Ini bahaya. Napa? Mengindikasikan ini penglihatan kada benar.
Karena kalau penglihatan nang benar, orang nang baik melihat, nang buruk melihat, tapi inya baik banyak melihat nang baik. Umpama jatuh, bila inya berziarah ke Datu Sanggol, inya melihat lawan Datu Sanggol. Bila berziarah ke Kalampayan, melihat lawan Datu Kalampayan. Lawan hantu, wayah-wayah aja melihat, berarti ngarannya inya melihat banyak yang baik. Nah ini bagus nih, ini bagus. Tapi nun melihat kejadian buruk terus, hati-hati. Mun kawa ditambahi aja, itu supaya jangan melihat lagi. Kenapa? Karena dia melihat keburukan. Hidup ini jangan melihat keburukan. Hidup ini melihat kebaikan. Kalau hidup melihat kebaikan, itulah Allah Ta'ala. Itulah sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah itu melihat kebaikan aja, kadang melihat keburukan. Orang wali itu nang kasyaf, mun sidin dibuka akan keburukan manusia, sidin minta tutupakan lawan Allah. Jangan melihat keburukan manusia, nah ngalih kena satu kalau menyambat. Ini ulun adalah umpama aja. Dibuka akan Allah Ta'ala, hati kasyaf melihat apa nang pian sembunyiakan. Keburukan pian ulun melihat sia-sia. Ulun kada yaman busia ulun menyambat, pian sakit hati. Berdosa loh, berdosa. Nang kedua, kalau orang menuduh inya jilik, berarti orang lebih bagus sombong. Makanya lebih bagus melihat kebaikan, melihat kasyaf tapi nang bagus, oh si ani bagus, nang oh ini bagus, ini bagus. Habis. Jadi ini orang nang bakal luat ini jangan pedulikan, walaupun melihat nang aneh-aneh, walaupun melihat nang ajaib-ajaib, terusakan aja, jangan berhenti daripada khalwat, turuti petunjuk guru. Terus aja. Apabila kita memperhatikan, maka kita akan, itulah yang disebut hijab. Dinding antaranya dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab berpaling kepada yang demikian itu, diseru baginya dengan perkataan Sayyid Ibnu Ruslan di dalam ikamnya, ya asyiral mukasyafat, hai orang yang tertawan oleh kasyaf. Mohon kita inilah terhenti di dalam kasyaf, maka dicemooh orang, wahai orang yang tertipu dengan kasyaf, wahai orang yang terbelenggu dengan kasyaf, hai orang yang ditawan oleh karomat, wahai orang yang terbelenggu oleh karomatnya, wahai orang yang ditawan oleh khatarat, tetapi hendaklah engkau jadikan dirimu itu daripada orang yang masuk khalwat itu billah, dengan pertolongan Allah, lillah yakni karena Allah Ta'ala, fillah yakni di dalam semata-mata ingat akan ma'rifat akan Allah, tiada karena sesuatu yang lain daripada Allah, yang itu sebesar-besar maksud dan di dalam khalwat. Ingat akan tujuan kita Allah, bukan karomat. Tujuan kita Allah bukan fadilat. Tujuan kita ridho Allah bukan nang kasyaf-kasyaf ini. Ini hiburannya aja, cobaannya aja. Kisah orang, makanya orang bila imba khalwat tuh bisa kasyaf, bisa ini, bisa sakti, tapi tujuannya tetap sampai kepada Allah. Bagaikan kita ini ingatakan hidup ini menuju Allah.
bagaikan Rasulullah Isra Mi'raj, nang dituju itu Allah Ta'ala sampai bertemu Allah. Perjalanannya macam-macam, ada suara nang kayak ini, suara nang kayak ini, ada nang perjalanannya nyaman, nang kayak para Rasulullah Isra Mi'raj. Muhammad singgah setumat, ini aku hendak nasihati ke ini kada dihirani Nabi. Akhirnya apa? Kenikmatan ditampayakan sampai Rasulullah bertemu lawan Nabi Adam. Aipang udah aku ingat sini aja nah rami bertemuan lawan Nabi Adam kada. Terus Nabi naik langit kedua bertemu lawan Nabi Yusuf, Nabi Isa kan? Bertemu lawan Nabi Isa. Udah bertemu cukup baik, sudah sekadar bertemu terus akan aipang begana kada. Bertemu lawan Nabi Yusuf nang bungas banget ini, bagana akan Nabi asyik bupandiran kada, sampai bertemu kepada Nabi Ibrahim. Tetap yang Nabi Ibrahim itu Khalilullah, Rasulullah kada peduli, tujuan tetap Allah Ta'ala. Itu maksudnya dah yang perjalanan nih, kita bertemu ini, wali ini, diberi Allah keistimewaan ini, jangan berhenti, teruskan, karena tujuan kita adalah ridha Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada Allah. Kalau dalam itu sampai kepada fana, sampai kepada baqa. Kalau kita sampai mati, baik mati. Nah bila inya kayak ini, Masya Allah, kada kisah lagi. Ngarannya kita bertemu Allah, fokus aja terus. Cuma ujian memang berat ujiannya nih. Nah kita nih kada tahu nih, kita nih ujian pas wayah ini nih, ujian disakit kah, ujian dinyaman kah? Ya kalau jakanya orang tadi mengamalkan waqiah hasil tuh ujian dinyaman tak? Ujian dinyaman. Jakanya kita beribadah diberi Allah Ta'ala fadilat nang ibadah ni, kenapa ibadah ni diberi kenyamanan pikiran, ketenangan Indonesia, terus akan aja. Wah, ini diberikan kenikmatan ngarannya. Jangan berhenti, terus saja sampai nampak u'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah menuju Allah, teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sampai mati. Tapi kita fokus menuju Allah, maka mati itulah pintu bertemu Allah. Kematian itulah pintu kenikmatan yang sempurna. Iyalah orang bahasa ulun, hanya dengan kematianlah kenikmatan yang nikmat itu akan menjadi sempurna. Tanpa kematian, nikmat kada akan pernah sempurna. Kita di dunia ini nyaman, senyaman-nyamannya, sempurnalah sudah nikmat kada. Orang dua laki bini, sempurna nikmatnya kalau sudah menemui kematian. Ya sudah mati, dah nikmat banget kan itu. Nah disinilah kalimatnya Nabi mengatakan al-mautu rahatul mu'min. Kematian itu bukan menakutkan, kematian itu bukan menyakitkan, tapi kematian itu adalah kelapangan bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena di saat kematian itulah dia berjumpa dengan kenikmatan yang sempurna. Tanpa mati itu dia kada akan sempurna.
Nikmat nang sempurna itu kayak apa? Nikmat nang kadang menghasilkan lelah. Di dunia ini adalah nggak ada lapah. Adalah. Pian nikmat nyaman banget jer gogodoh nih. Banyaknya makan lapah. Ya kan? Rata-rata di dunia ini adalah kenikmatan. Apabila dinikmati terus menerus, nikmat dunia itu lelah. Berjalanan rame lah, rame kalau rame. Boliknya bang, lelah, lelah. Kawin rame lah, rame kalau kawin terus lelah. Napa nang kada lelah di dunia ini? Kada. Nikmati, kalau memang itu nikmat, nikmati dunia ini itu lelah. Ujar pian orang berisi mobil Ferrari, bisa nyambut bener ya. Lihat di sebuah nyaman, Alphard nyaman, nikmati terus. Bawa berjalan, uyuh udah ngejar, lelah. Lelah. Itu namanya nikmat tidak sempurna. Kenapa? Karena nikmat ujungnya lelah. Yang namanya nikmat sempurna itu kenikmatan yang terus menerus, yang tidak ada kelelahan. Di mana? Ketika roh sudah berpisah dengan jasad, kada ada lagi uyuh. Mun masih lawan awak nih uyuh dia. Pian ndak ada uyuh lah. Bujur sembahyang tandak ada uyuh lah. Lapas awak nih dilapas. Pian sembahyang jangan pakai awak. Ada lapas tuh. Mau lelah, udah mau lagi. Ya kenapa? Karena kadang memakai awak. Nang bisa lelah ini kan awak kita. Karena awak kita ini, roh kita ini masih melingkit di badan, maka dua-duanya merasakan kelelahan. Nang melelahkan tuh siapa? Bukan awak jua nang lelah, tapi jiwanya nang lelah. Awak ini cuman kerungkung. Awak ini ketika roh dipisah diapai kayaknya dia merasa juga dicancang kah? Dia apa? Sakit kah? Dia merasakan sakit. Orang mati biar diguncang-guncang apa? Adapun sakit itu rohnya yang merasakan sakit. Ujar Rasulullah, orang nang memandii orang mati itu lembut-lembut. Kenapa? Ketika dia kasar, gancang, mencurat, sakit. Yang sakit siapa? Tubuhnya bukan. Tubuhnya kan merasa lagi biar dicancang kan merasa. Nang merasakan itu adalah rohnya. Rohnya. Nah, mun sudah mati berlepas roh dari jasad, munnya karena nyaman. Kada ada lagi kelelahan. Mun tak karena sakit salawasan. Nah iya nang orang wali itu nyaman mati pada hidup. Ada kita ya dulu nyaman hidup pada mati. Padahal mah aku ya Jepang kada mati kada nyaman kada juga. Karena sudah rancak terbukti. Coba akan aja biar bibinian gak lakian kan. Bila kada mati sariknya. Ya kan? Kita karena itu tadi lalu takutan kena dulu mati. Ini kena juga. Dasar kena. Masih belum siap lagi. Belum siap nampak, belum sampai ilmunya lagi. Ayo kena. Bila sudah sampai ilmunya mutu qabla anta mutu. Bisa dulu kita mati merasakan kematian, hanyar mati. Ayo. Ini kada suah mati lagi nah. Sudah mati pian lah. Belum kalau
namun belum mati jangan tak mati-mati. Sampaikan bujur-bujur diri kita ini, ilmu kita apanya, apa yang dikatakan mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum kamu mengalami kematian yang sebenarnya. Nang kayak apa jar mematikan diri? Nah ini nang kita cari ilmunya. Apa artinya? Ini melepas nina, melepas roh dari jasad kita nih, melingkit banget. Roh lawan jasad kita ini melingkit, kulir banget berpisah, kenyamanan. Makanya takutan mati. Makanya belajar melonggari dulu nih, melonggari. Mun sudah longgar, ayo lagi mati ya dah. Kenapa? Karena mun kada mati kada nyaman. Dunia ini lelah, sudah lelah. Ad-dunya la'ibun wa lahwun. Dunia ini hanya permainan dan sia-sia. Lelah. Coba pian kada lelah lah. Kita nih hari-hari itu penggawian dulak, cakanya dipikir-pikir dulak udah. Hari-hari pagi ke kantor, boleh ke kantor ini makan goreng ini, esok ke kantor lagi. Gawiannya itu rutinitasnya cuman itu. Karena seekong pagi ke Pohumaan, sore naik ini, esok iya pulang gitu pulang. Nang ke toko itu aja hari-hari. Lelah udah. Alasa lelah sudah. Ayo pang nang kada lelah nampak nih. Roh kita nih dikanyangi supaya jangan lelah. Rasa lelah sudah dunia bujur biar rasa lelah udah. Cuman kita benar kada dulak lah. Orang dulak sudah nih itu juga putar-putar. Kita ini putar ada. Kada lawas Rajab pulang, Rajab Saban puasaan pulang. Ya kada. Kayaknya puasa hari raya pulang. Nyumbalih pulang. Kena Maulid pulang. Itu tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Itulah perputaran kehidupan manusia. Kada dulak kah? Kada dulak lagi, tak rami lagi. Nah rami maksudnya lawan dunia ini dulak sudah, dulak. Awar kakak itu ja. Kisahnya kakak itu bang kisahnya. Benapa asyik akan kesini, nah asyik akan lawan Allah, asyik akan lawan Rasulullah, mencari dunia lain. Mun sakali-sakali itu refreshing, ayo menyegerakan otot, ayo ziarahan pulang. Kena umbahnya lelah, ada nang garing, ada nang singkal, macam-macam ya dah lelah. Kayak apa supaya jangan lelah? Mati bener ya lagi. Karena itulah akhir dari kelelahan. Bis sudah tinggal rohatul mukmin. Mati itu adalah kelapangan bagi orang yang beriman. Cuma kita masih belum siap berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi, termasuk dunia. Dan seyogyanya diketahui akan nikmat Allah Ta'ala itu sebutin ya lagi nah terakhir meminta ya lagi terus jalawan Allah, jangan dimatiakan dulu. Itu aja penggedanak mati itu aja. Ya Allah jangan dimatiakan dulu nah sebelum bertemu Rasulullah. Naik haji ulun biar kada naik haji biar asa bertemu Rasulullah daripada naik haji kada bertemu jualan Rasulullah. Umpama babanding-banding nah duit nah umrah 5 kali nah bermimpi lawan Rasulullah, ulun berpikir mengambil bermimpi Rasulullah ni aja nah daripada mengambil 5 kali umrah ni. Kenapa? Ini
hasilnya ini buku ini bang, iya haji jua cuma belum mencapai hasil. Ini hasil sudah. Nah makanya minta lawan Allah, jangan dimatiakan. Ya Allah, jangan engkau matiakan ulun. Engkau apakah jadi matiakan dulu, kecuali bertemu lawan Rasulullah dalam mimpi barang temukan itu aja bian nang sudah tuha tuh cuma dibaringi salawat. Mun sudah temimpi lawan Rasulullah mati lagi ayuha lagi. Kenapa? Itu alamatus sa'adah, mati setelah mendapatkan kenikmatan yang tiada tara. Iya mati. Kenapa? Rasulullah nunggui. Seyogyanya diketahui akan nikmat Allah itu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Biar situ aja dulu. Silahkan, ada pertanyaan? Ada? Di luar masalah boleh. Barang yang dihutang itu masuk syubhat. Barang yang dihutang itu sudah halal. Kenapa? Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Dan dalam jual beli itu biasanya ada hutang piutang. Allah menghalalkan. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan hutang piutang. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan gadai atau basa sanda. Maka itu halal. Nang diharamkan Allah itu adalah riba. Bila ini riba haram. Jadi kita nukar barang berhutang itu sudah halal. Silahkan, ada lagi. Tabu. Ini mungkin karena di dalam fikih kita belajar, termasuk fikih puasa, orang bila memasukkan benda ke dalam tenggorokan hukumnya batal dengan bahasa orang bila minum batal. Nah lalu di dalam fikih orang mengumpulkan air liur, banyak dikumpulkannya, taguknya puasa deh. Alhamdulillah rasa minum ini napang dikumpulkan banyu liur diminum taguk batal lah kada batal. Artinya orang yang sembahyang lalu banyu liurnya terkumpulan, apa harus dibuang? Kada, taguk keja. Oh berarti minum? Kada minum. Kenapa? Karena air liur itu bukan barang nang di luar tadi. Beda kalau kita memasukkan barang di luar kita taguk. Mun banyu liur aja taguk aja kada apa-apa, kada batal. Kanyang melarang minum dulu. Lagi dalam kesehatan enzimnya kan bagus tuh. Enzimnya itu mengurangi asam lambung juga. Silahkan, ada lagi. Silahkan. Yang subuh Pak. Ya. Kita datang orang mulai sembahyang. Kita berjamaah. Tapi ini karena kita melihat faedah salat sebelum subuh itu luar biasa. Boleh baik kita mengadakan salat subuhnya. Karena kebiasaan kita itu melakukan sunat di dalam pelajaran kita, apabila ketinggalan sunat diqadha. Tahajud kita kebiasaan. Lalu karena uzur kada terbangun qadha. Sembahyang duha biasanya
gawian, tapi ini sibuk kada tegawi qadha. Apabila mengqadhanya, kita kalaulah pertanyaannya, mengqadhanya jangan di waktu yang dilarang. Kalau di waktu yang dilarang haram. Apabila waktu yang dilarang, 1 imbah sembahyang subuh, 2 indal istiwa, 3 imbah asar, termasuk indal isfiror. Itu selama mengqadhanya itu jangan imbah sembahyang subuh, jangan imbah sembahyang asar. Apabila mengqadhanya imbah sembahyang duha kah? Imbah sembahyang duha mengqadha ba'diyah qabliyah subuh boleh. Imbah sembahyang duha mengqadha tahajud boleh. Begitu jero kan mengqadha tahajud hai. Kada imbah duha, oh imbah maghrib boleh. Imbah maghrib boleh. Dah, asal itu sudah gawian kita. Mun gawian kita kan tiap malam mengkanda tahajud aja. Kada mau. Kita ini sudah mahir qabliyah subuh. Nah, punya kada tinggal itu bang qabliyah subuh karena Nabi memadahkan fadilatnya. Hanya kita tegan lupa dilat bang. Ujar Rasulullah, sembahyang 2 rakaat qabliyah subuh ini pahalanya lebih bagus daripada dunia dan segala isinya. Kenapa? Dah itu bang bacaannya. Oh digawi ketinggalan qadha. Sebelum sembahyang duha boleh, imbah sembahyang duha boleh. Kapanpun, imbah zuhur bang boleh. Silahkan Anda lagi. Sebelah kanan. Mungkin kita mengingat-ingat kajian kita bahwa menggawa setiap bangun guring itu kita mensyukuri 4 nikmat, bahkan ditambahi 5 nikmat. Setiap bangun guring ngatakan syukuri 5 nikmat. Napa? Ini bangun guring duduk tuh, belum bertembungas, belum apa-apa. Nah masukin aja jawaban itu. Nampak? Lah bangun guring duduk kabian dulu. Nah duduk kah berabah kah? Menapa syukuri 5 nikmat. Lawan apa mensyukurinya? Walau lawan hati. Lawan hati aja dulu. Napa lawan hati? Di dalam hati kita berucap alhamdulillah, Allah menghidupkan dan membangunkan aku kembali. Di hatinya. 1. Alhamdulillah Allah menjadikan diriku orang yang beriman. 2. 3. Alhamdulillah Allah menjadikan diriku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Yang keempat, alhamdulillah Allah menjamin rezekiku. Alhamdulillah dijamin Tuhan rezeki, diulahkan Allah, cara bahannya alat-alatnya diulahkan Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima, alhamdulillah Allah menutupi aib dan kesopananku. 5. Bila sudah tuntung itu, bawa zikir supaya awal yang terucap di bibir kita ini zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bapak, imbahnya baca lagi bacaan bangun guring. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Punya kawal lagi baca. Nampak? Apa lagi? Ini baca.
Hah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wah, kepanjangan dah. Dah cukup dah baca. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Bahwa itu pas hanyar berdiri. Jangan berkumur-kumur dulu. Hanyar berduduk, dua hal nang kita luput. Satu, dalam ilmu kesehatan, orang bangun goring itu kada boleh langsung berdiri berjalan, kada boleh, bahaya. Kalau terjerunjung, gitu. Dalam ilmu kesehatan, orang bangun goring tuh berdiam dulu, mani teraslisir subarataan. Berapa ujar orang kesehatan? Minimal semenit barang dulu bagana. Bila kada 5 menit lah. Jadi gana gitu. Nah setelah itu hanyar berkuat. Nah kita kena dua rahatan berdiam tadi nang bersyukur deh, itu hanyar turun. Apa ketika kita membaca doa bangun guring sementara mulut belum berkumur-kumur, ini najis kada? Mulut kita kada najis selama kita kada beliuran, dan liur itu bukan daripada maidah. Makanya pertanyaan, najiskah liur itu? Tergantung. Bila kita guring beliuran, liur itu dipastikan keluar dari lambung kita, itu najis. Tapi kalau keluar dari berubuyan di hidung aja, kada apa-apa, kada najis. Nah itu rasa akan naik. Rasa akan naik. Oh kada jar, kerasaan aja nih keluar di hidung aja lain, keluar di muntung aja lain, nang naik di parut nih lain, berarti kada najis. Bila kada najis, kita boleh aja bacaan. Kalaupun najis, semalam dikisahkan dalam Sabilal Muhtadin, muntung kita najis pun masih boleh bacaan. Nah, silakan ada lagi. Pas junub maksudnya. Kada perlu mandi karena orang junub nang dilarang itu membaca Quran. Itu bukan Quran. Itu bukan Quran. Lah ngatakan itu bukan Quran. Orang junub haram membaca Quran. Itu kada apa-apa. Jadi silakan tetap orang junub nang itu. Orang haid tetap kayak itu. Tetap kita syukuri setiap bangun guring 5 macam ini. Dah, sebelah kanan. Ada lagi sebelah. Ada lagi. Belakang kan ada. Cukup. Iya kan.